Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ICTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memuji Allah dan bersalawat kepada nabi kita yang mulia di Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pertemuan kita di Ustaz Menjawab pagi ini, kita akan membicarakan satu tema, yaitu membangun mental pemenang. Satu tema yang berangkat dari sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dari Quran surah Ali Imran ayat 146. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana mental para pemenang itu melalui ayat yang kita bacakan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-samanya, para pengikutnya yang bertakwa dalam jumlah yang banyak. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Pengikut para nabi ini memiliki mental, mereka tidak lemah terhadap musibah yang menimpa mereka di jalan Allah. Wa ma dha'ufu, dan mereka juga tidak lesu. Wa mastakanu, dan mereka tidak pula menyerah pada musuh. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Inilah mental-mental pemenang yang dimiliki oleh para pengikut Nabi di setiap zaman dan tempat. Mereka itu tidak lemah mentalnya, tidak juga lemah fisiknya, dan mereka tidak menyerah pada musuh. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa pengikut para nabi yang memiliki mental seperti ini memiliki kebiasaan berdoa yang sangat luar biasa. Dan doa mereka ini adalah doa super. Sehingga Allah sebutkan di ayat berikutnya, yaitu di ayat ke-147 dari surah Ali Imran, Allah berfirman, "Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin." Dan tidaklah doa mereka selain dari ucapan Rabbana ighfir lana dzunubana, wahai Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami. Wa israfana fi amrina, dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami. Wa tsabbit aqdamana, dan tetapkanlah pendirian kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan berilah kami pertolongan terhadap kaum yang kafir. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam ayat berikutnya Allah jelaskan bahwa fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Maka Allah memberikan kepada para pengikut Nabi yang memiliki sifat-sifat seperti kita sebut tadi, thawabad dunya, pahala dunia, wa husna thawabil akhirah, dan pahala yang baik di akhirat. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, para pemirsa ICTV Allah muliakan, para pengikut Nabi yang Allah jelaskan di dalam beberapa ayat yang kita bacakan tadi, selain dari memiliki mentalitas pemenang, yaitu mereka tidak lemah mental mereka, tidak lemah fisik mereka, dan tidak pernah menyerah pada musuh, mereka juga sabar. Selain itu mereka punya kebiasaan berdoa, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ampuni segala tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami. Tetapkan pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Para pemirsa ICTV Allah muliakan, jadi sesungguhnya para nabi dan rasul senantiasa membawa optimisme kepada masyarakatnya. Masyarakat yang merasa diri mereka tidak bisa lepas dari penindasan sebuah kekuasaan yang menindas mereka, maka dengan kehadiran Nabi kepada mereka, mereka pun kemudian memiliki semangat mental untuk bisa melawan penindasan atau kezaliman terhadap mereka itu.
Di antaranya misalnya melalui kisah Nabi Musa alaihissalam yang Allah jelaskan dalam surah Al-A'raf, ya. Di ayat ke-138, ya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Nabi Musa berkata kepada kaumnya Bani Israel, Ista'inu billahi wasbiru. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Innal arda lillah. Sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah. Yurithuha may yasha'u min ibadih. Bumi ini akan Allah wariskan kepada siapapun yang Allah kehendaki dari hamba-hamba Allah. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah satu motivasi dari Nabi Musa alaihissalam kepada kaum beliau, Bani Israel, agar mereka tidak mengalah kepada Fir'aun. Meskipun mereka sudah ditindas, sudah dizalimi sekian lama oleh Fir'aun, bertahun-tahun sebelum lahirnya Nabi Musa alaihissalam. Bahkan setelah Nabi Musa alaihissalam hadir ke tengah-tengah mereka, mereka masih dizalimi oleh Fir'aun. Tetapi Nabi Musa alaihissalam memberikan optimisme, memberikan harapan kepada mereka bahwa kelak mereka akan bisa menguasai Mesir ini, bahwa mereka bisa mengalahkan Fir'aun. Kenapa? Innal arda lillah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah. Yurithuha may yasha'u min ibadih. Allah akan wariskan bumi ini kepada siapapun yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Para pemirsa acara Allah muliakan, sesungguhnya kisah kaumnya Nabi Musa alaihissalam atau Bani Israel ini di dalam Al-Quran adalah kisah yang paling banyak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahawa begitu penting kisah ini kepada kita kaum muslimin, umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana agar kita bisa belajar banyak dari kisah Bani Israel bersama Nabi Musa alaihissalam ini, sehingga nama Nabi yang paling banyak disebut Al-Quran adalah Nabi Musa alaihissalam bersama dengan kaumnya Bani Israel itu. Ada perjalanan panjang kisah bagaimana Nabi Musa alaihissalam menyelamatkan Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Dan kisah ini disebutkan di dalam banyak ayat suci Al-Quran. Di antaranya adalah melalui ayat yang kita bacakan tadi. Dalam ayat-ayat berikutnya Allah jelaskan bagaimana dialog Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel yang sudah putus asa untuk bisa melawan Fir'aun. Ketika Bani Israel mendengarkan motivasi dari Nabi Musa alaihissalam agar mereka itu minta tolong pada Allah, agar mereka itu bersabar, sesungguhnya bumi ini milik Allah, Allah akan berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki dari hamba-hamba Allah, dan kesudahan yang baik itu bagi orang bertakwa. Apa kata Bani Israel? Qalu udzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Wahai Musa, kami telah diganggu, kami telah disiksa, telah dizalimi, telah ditindas sebelum engkau datang kepada kami dan setelah engkau datang kepada kami. Jadi kami senantiasa dalam penindasan Fir'aun, baik sebelum engkau datang atau sesudah engkau datang. Jadi kedatanganmu tidak bermanfaat bagi kami, sama saja. Fir'aun tetap menindas kami. Nah, ini bagaimana Bani Israel itu begitu putus asa dengan perilaku Fir'aun kepada mereka yang begitu zalim kepada mereka. Maka Nabi Musa alaihissalam kembali memberikan motivasi kepada kaumnya itu. Qala asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, Tuhan kalian, membinasakan musuh kalian dan menjadikan kalian pemimpin di muka bumi ini, maka Allah akan melihat bagaimana perbuatan kalian berikutnya. Para pemirsa ACTV Allah muliakan, inilah Nabi Musa alaihissalam. Meskipun Bani Israel yang sudah demikian putus asa dari perilaku Fir'aun kepada mereka, mereka mengatakan bahawa kedatangan Musa alaihissalam tidak bermanfaat bagi Bani Israel. Sama saja sebelum dan sudah datangnya Musa alaihissalam. Apakah Musa alaihissalam kemudian menjadi
putus asa juga seperti mereka? Ternyata tidak. Nabi Musa AS tetap memberikan motivasi kepada mereka. Mudah-mudahan Tuhan kalian membinasakan musuh kalian dan kelak menjadikan kalian pemimpin di muka bumi. Para pemirsa TV Allah muliakan, inilah dia misi para Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu senantiasa memberikan motivasi, memberikan harapan kepada masyarakatnya bahwa kehadiran mereka itu akan membuat masyarakatnya menjadi masyarakat yang damai, masyarakat yang aman, yang tentram hidup mereka. Tidak lagi dalam kezaliman para penguasa. Maka Nabi kita Muhammad SAW juga memberikan motivasi-motivasi. Karena beliau belajar banyak juga dari Nabi Musa AS. Maka saat beliau mendakwahi masyarakat Quraisy, ya, masyarakat Mekah sebagai daerah pertama sekali yang beliau dakwahi, beliau memberikan motivasi kepada sahabat-sahabat beliau yang seakan mereka sudah putus asa. Seperti misalnya seorang sahabat beliau yang bernama Khabbab bin Arat sampai mengadu kepada Nabi kita Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak berdoa kepada kami, meminta kepada Allah agar menolong kami yang sudah ditindas seperti ini, wahai Rasulullah? Di antara kami yang mengikut ajaran agama yang engkau bawa ini dizalimi, ada yang dibunuh, ada yang disiksa, dan lain sebagainya." Nabi Muhammad SAW kemudian menjelaskan kepada mereka tentang kondisi umat-umat sebelum mereka. Tentang umat-umat para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu. Bagaimana perilaku penguasa-penguasa terhadap umat-umat para Nabi itu. Tetapi mereka itu tetap istiqamah menjalankan ajaran agama yang disampaikan oleh para Nabi. Bahwa di antara pengikut-pengikut para Nabi itu ada yang dimasukkan ke dalam sebuah lubang yang sudah disiapkan, lalu dia digergaji kepalanya sampai terbelah kedua belah tubuhnya. Ada di antara pengikut para nabi itu yang diperlakukan dengan cara disisir dengan sisir dari besi sehingga daging-dagingnya itu mengelupas ya dari tulang belulangnya. Namun mereka itu tidak goyah dari keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak istiqamah. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan bahwa kelak Islam ini akan menguasai dunia. Bahwa siapapun yang akan datang dari Sana'a sampai ke Hadramaut, ini dua kota besar di Yaman. Ibu kota Yaman sekarang juga Sana'a namanya. Kelak nanti ketika Islam menguasai dunia ini, seseorang yang datang dari Sana'a ke Hadramaut, tidak ada yang dia takuti melainkan Allah saja. Perjalanan pada saat itu sangat aman. Para pemirsa TV Allah muliakan. Jadi Nabi kita Muhammad SAW telah banyak belajar dari kisah Nabi Musa AS yang kita sampaikan tadi. Bagaimana Nabi Musa AS memberikan motivasi agar bangsanya itu bangkit dari penindasan Fir'aun. Agar mereka itu memiliki mental pemenang. Meskipun mereka itu sudah ditindas demikian lama oleh Fir'aun. Sehingga mereka merasa tidak akan lepas dari penindasan Fir'aun ini selama-lamanya. Tapi Nabi Musa mengatakan tidak demikian. Bahwa kita bisa lepas dari penindasan Fir'aun. Nah, dalam ayat-ayat berikutnya, para pemirsa TV Allah muliakan, Allah jelaskan bagaimana kemudian Allah memberikan kepada bangsa Mesir pada saat itu bencana-bencana, sehingga dalam beberapa tahun bencana itu banyak sekali hal yang terjadi. Di antaranya adalah Allah berikan kepada mereka bencana tofan, kemudian jarat, ya, belalang, kemudian kutu, kodok, darah dan lain sebagainya. Para pemirsa TV Allah muliakan, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan.